bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Sifat koligatif larutan atau SKL merupakan sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut tetapi hanya bergantung pada konsentrasi zat terlarutnya. Dasar dari hukum sifat koligatif adalah hukum Rolle. Jadi, sifat koligatif ini bergantung dengan pengaruh kebersamaan atau kolektif. Sehingga semakin banyak zat terlarut, maka sifat koligatifnya semakin besar. Dalam sifat koligatif terdapat larutan. Nah, larutan ini adalah campuran homogen antara zat terlarut dengan pelarutnya. Nah, contoh dari zat larut itu ada larutan garam dan larutan gula. Pada larutan itu terbagi menjadi dua, yaitu pertama larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Sebelum itu kita bahas dulu tentang larutan elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik. Kenapa demikian? Karena di dalam larutan elektrolit terdapat ion-ion yang bergerak bebas. Nah, pada larutan elektrolit ini juga terbagi menjadi dua lagi loh. Yang pertama ada larutan elektrolit kuat, di mana itu dia mengandung banyak ion, dan yang kedua ada larutan elektrolit lemah, di mana dia mengandung sedikit ion. Nah, kita lanjut ke jenis yang kedua larutan, yaitu larutan non-elektrolit. Nah, larutan non-elektrolit itu tidak dapat menghantarkan listrik karena di dalam larutan non-elektrolit tidak terdapat ion. Jika dibandingkan larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit dengan konsentrasi yang sama akan memiliki jumlah partikel yang berbeda. Jumlah partikel larutan elektrolit lebih banyak daripada larutan non-elektrolit, sehingga sifat koligatif pun akan lebih besar. Satuan dari koligatif. Yang pertama, molaritas atau M besar. Molaritas adalah banyaknya mol zat yang terlarut dalam 1 liter larutan. Dengan rumus M besar sama dengan N per V. Keterangan, M adalah molaritas dengan satuan M besar. N adalah mol zat dengan satuan mol. V sama dengan volume dengan satuan L atau ml. Yang kedua ada molalitas dengan satuan M kecil. Molalitas adalah menyatakan banyaknya mol zat terlarut dalam setiap 1000 gram pelarut. Dengan rumus M kecil sama dengan gram per mr dikali 1000 per P dalam kurung gram. Yang ketiga fraksi mol atau satuannya X. Fraksi mol adalah menyatakan perbandingan banyaknya mol dari zat pelarut dan pelarut terhadap jumlah mol seluruh komponen dalam larutan. Dalam suatu larutan terdapat dua fraksi mol, yakni fraksi mol terlarut atau XT dan fraksi mol pelarut atau XP. Dengan rumus XT sama dengan NT per NT ditambah NP. Sedangkan XP adalah XP sama dengan NP per NT ditambah NP. XT adalah fraksi mol terlarut, NT adalah mol terlarut, P adalah massa pelarut dengan satuan gram, XP adalah fraksi mol pelarut, NP adalah mol pelarut. Pada sifat koligatif larutan terdapat 4 macam sifat koligatif larutan. Yang pertama, itu ada penurunan tekanan uap. Nah, atau kita bisa simbolkan dengan delta P. Nah, di mana penurunan tekanan uap ini adalah berkurangnya tekanan uap suatu larutan relatif terhadap tekanan uap pelarut murni. Kita contohkan ya, ada sebuah pelarut murni dan sebuah larutan. Nah,
Nah, di antara keduanya yang akan lebih mudah untuk menguap itu adalah pelarut murni, dan yang akan sukar menguap itu adalah larutan. Mengapa demikian? Karena pada sebuah larutan itu terdapat pelarut murni dan juga zat terlarut, di mana pelarut murni ini disimbolkan dengan P0 dan larutan disimbolkan dengan P. Kenaikan titik didih atau delta TB. Kenaikan titik didih adalah suhu saat tekanan uap zat cair sama dengan tekanan uap luar, atau suhu saat zat cair mulai mendidih. Sifat yang ketiga itu ada penurunan titik beku, atau biasa kita simbolkan dengan delta TF. Nah, penurunan titik beku adalah suhu saat tekanan uap zat padat sama dengan tekanan uap zat cair. Maksudnya di sini saat zat cair mulai membeku. Tekanan osmosis atau Pi. Tekanan osmosis atau yang dilambangkan dengan Pi. Pertama, kita harus mengetahui apa itu osmosis. Osmosis adalah peristiwa perpindahan molekul-molekul pelarut dari suatu larutan encer ke larutan yang lebih padat melalui membran semi-permeabel. Jadi, membran semi-permeabel hanya bisa dilewati oleh partikel-partikel pelarut. Kemudian, apa itu tekanan osmosis? Tekanan osmosis atau yang dilambangkan dengan Pi adalah tekanan balik yang berbentuk pada larutan untuk mencegah terjadinya proses osmosis. Pada tekanan osmosis ini ada beberapa istilah yang sering digunakan. Yang pertama, isotonis. Misal, disebutkan larutan 1 isotonis dengan larutan 2. Nah, ini artinya tekanan isotonis 1 atau Pi1 sama dengan tekanan osmosis larutan kedua atau Pi2. Kemudian istilah yang kedua adalah hipotonis. Misal, disebutkan larutan 1 hipotonis terhadap larutan 2. Nah, ini artinya tekanan osmosis larutan 1 lebih kecil dari tekanan osmosis larutan 2 atau Pi1 kecil dari Pi2. Kemudian istilah yang ketiga adalah hipertonis. Misal larutan 1 hipertonis terhadap larutan 2, artinya Pi1 besar dari Pi2. Diagram fasa. Nah, sumbu X itu disimbolkan dengan P atau mmHg dan sumbu Y itu T dengan satuannya derajat Celcius. Nah, pada diagram fasa ini terdapat 3 garis yang membedakan padat, cair, dan gas. Garis pertama antara padat dan cair itu disebut dengan garis titik beku. Garis yang kedua antara cair dan gas itu disebut dengan titik didih. Dan garis yang ketiga antara padat dan gas itu disebut sublimasi. Pada 760 mmHg atau 1 atm, titik beku pada sebuah pelarut itu 0 derajat Celcius pada 760 mmHg. Sedangkan titik didih pada 760 mmHg, pelarut akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Titik pertemuan dari 3 garis ini disebut dengan triple point. Triple point itu sama dengan 4,58 mmHg atau 0,0018 derajat Celcius. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang diagram fasa pada larutan. Teman-teman tahu tidak apa itu diagram fasa larutan? Jika tidak, mari simak videonya. Garis titik didih dan garis titik beku sebuah larutan itu di bawah garis titik didih dan garis titik beku sebuah pelarut. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya kan, kenapa diagram fasa itu udah dimulai dari 0? Hal itu karena 0 itu adalah kepemilikan untuk garis sublimasi pada larutan. Alasan pada pelarut itu dimulai dari
atas 0 dan pada larutan dimulai dari 0 karena tekanan uap pelarut murni dimulai lebih dari 0 mmHg karena pelarut murni bisa menguap secara alami. Sedangkan larutan dimulai dari 0 mmHg karena dengan meningkatnya konsentrasi zat terlarut atau hingga hampir semua molekul di permukaan adalah molekul zat terlarut, tidak ada lagi molekul pelarut yang bisa menguap. Ketika sebuah larutan akan mendidih, itu suhunya akan di atas 100 derajat Celcius atau disimbolkan dengan TB. Garis titik didih antara larutan dan pelarut itu disebut dengan delta TB. Sedangkan pada garis titik beku, sebuah larutan akan membeku di bawah 0 derajat Celcius atau disimbolkan dengan TF. Garis titik didih antara pelarut dan larutan itu disebut dengan delta TF. Garis putus-putus pertemuan dengan garis didih larutan itu disebut dengan delta P.